Assalamualaikum Kang Mas Bro, jumpa lagi di channel saya ZAM Zazuli Honda Motor. Apa kabar Kang Mas Bro? Semoga sahabat semuanya sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekurangan salah satu apapun. Diberkahi umur panjang, dimudahkan segala rezeki dan dilancarkan segala usaha. Itu yang paling penting. Oke. Kang Mas Bro, hari ini ada pertanyaan dari kawan-kawan. Pertanyaannya seperti ini. Bang, kenapa motor Scoopy saya joknya tidak mau terpental ketika kita menekan tombol seat untuk membuka jok? Malah kita harus menekan bersamaan tombol seat dan sambil menarik jok. Ya waktu pertama saya beli joknya sangat bagus, ketika saya tekan tombol seat langsung terpental. Ini sekarang kok tidak bisa. Nah ini Kang Mas Bro, ini permasalahannya sangat kecil nih. Ini bukan kendala, bukan permasalahannya, tapi ini hal-hal yang biasa terjadi. Kadang-kadang ada juga yang terjadi pada motor yang masih baru, dan ada juga kebanyakan yang terjadi pada motor yang sudah tua atau sudah second. Nah, kali ini saya akan memberitahu caranya, tip yang sangat simple, praktis, dan semua bisa dilakukan oleh siapapun, tidak perlu mekanik. Nah, ini caranya sangat mudah. Ayo kita lihat sama-sama. Kita perhatikan, kita analisa dulu apa kendalanya, dan kemudian kita dengan mudah mengatasinya. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus. Ini dia Kang Mas Bro, sudah hadir satu unit Honda Scoopy. Ini yang mempunyai kasus Scoopy ini seperti pertanyaan teman-teman yang tadi ya. Joknya tidak mau terpental ketika kita tekan tombol seat. Oke, langsung saja kita coba ya. Kita coba sekarang. Pertama-tama kita tutup dulu joknya, kita pastikan jok motor ini dalam keadaan terkunci. Kemudian baru kita tekan tombol seat, kita lihat apakah reaksinya terpental atau tidak. Nanti baru bisa kita analisa. Kita coba sekarang. Oke. Percobaan pertama yang kita lakukan ini masih membuktikan bahwa jok tidak terpental. Kemudian kita coba sekali lagi. Di sini tidak kedengaran ciri-ciri atau suara jok yang terpental. Kemudian kita tes sekali lagi. Kita coba tekan tombol seat kali yang ketiga dengan menekan yang kuat, tapi di sini masih tidak kedengaran yang bahwa joknya terpental. Kemudian kita cek joknya apakah sudah terbuka atau tidak terbuka. Kita cek, kita angkat joknya ke atas, ternyata masih dalam keadaan terkunci dan tidak terbuka. Bahkan ketika kita tekan tombol seat tadi tidak terbuka, karena ada dua kasus. Ada kasus yang joknya terbuka ketika kita tekan tombol seat tapi tidak terpental. Ada kasus satu lagi yang seperti ini, ketika kita tekan tombol seat joknya tidak terpental dan tidak terbuka. Jadi terpaksa kita harus menekan tombol seat sambil menarik jok ke atas, baru bisa terbuka. Seperti ini. Oke Kang Mas Bro, tadi sudah kita lihat yang bahwa joknya tidak terpental. Kemudian langsung saja kita lihat ke inti permasalahannya atau inti kasusnya. Ada di bagian karet bawah jok ini. Ini ada tersedia dua karet bulat, posisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini ketebalan karet ini yang sudah menipis, bisa saja faktor usia dan bisa saja faktor dari produksi yang kurang tebal. Sebenarnya karet ini sangat berperan penting untuk posisi jok. Dia mempunyai beberapa fungsi, antara lain karet bulat ini berfungsi sebagai penahan tumpuan beban daripada jok. Dan yang kedua, dia juga mempunyai fungsi sebagai anti getar jok. Dan karet ini juga berfungsi sebagai tekanan jok ketika kita buka sehingga jok cepat terpental. Dan untuk lebih jelas kita buka dulu. Ini dia, tinggal kita cabut saja. Ini bentuk daripada karet ini ya. Karet di bawah jok ini yang sangat berperan penting untuk posisi jok. Ini dia, bisa kita lihat di sini ketebalannya sudah agak tipis. Dan untuk karet ini fungsinya, cara kerjanya dia akan menempuh beban
joknya. Sekaligus dia berfungsi sebagai anti getar jok dan juga akan mendorong jok ke atas ketika kita menekan tombol shift untuk membuka jok. Sekarang kita pasang kembali karetnya seperti semula. Caranya sangat mudah, tinggal kita tekan saja ke lubang yang sudah tersedia di bawah jok ini. Oke Kang Mas Bro, tadi sudah sama-sama kita lihat yang bahwa kasus ini terletak di bagian dua karet bulat yang terletak di bawah jok. Karena karet ini sudah agak tipis, jadi tidak mampu memental jok ke atas. Jadi tugas kita di sini ingin melakukan atau membuat karet ini supaya lebih tebal, supaya bisa joknya terpental. Jadi ada ide dari saya yang sangat simple, praktis, cepat, dan rapi. Ini cukup kita sediakan dua karet gelang saja. Akan kita lakukan seperti ini. Cara yang pertama untuk mengatasi hal ini cukup kita lilitkan karet, satu karet gelang saja ke bagian antara karet jok ini ya, yang di tengah-tengahnya kita lilit beberapa lilit saja sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Karena di sini dengan lilitan karet ini kita bisa mengatur ketinggian karet jok ini. Karena kalau banyak kita lilit semakin tebal, nanti semakin susah kita menutup jok karena gagang jok ini tidak akan tercapai ke bagian pengait kunci. Jadi di sini harus kita setel beberapa lilit saja. Nanti kita coba tutup. Kalau memang dia masih tidak mau terpental, nanti kita tambah satu karet lagi. Dan untuk yang pertama kita mulai, jangan kita tambah dua karet, cukup satu karet saja. Satu karet bulat ini, satu karet gelang, dan satu karet lagi yang ada di sebelahnya lagi, satu karet saja, satu karet gelang saja. Kita lilit beberapa kali. Jadi setelah kita lilit, kita tes dulu ketinggiannya pas atau tidak. Jadi di sini nanti bisa kita setel lagi kalau memang tidak pas. Kalau terlalu tinggi nanti agak susah kita tutup. Kalau terlalu rendah nanti belum bisa terpental. Setelah kita lilit, kita coba dulu. Kenapa saya pilih karet untuk melilit di sini? Karena sangat, yang pertama sekali praktis, cepat, mudah, dan rapi. Karena tidak terlihat. Dia karet setelah kita lilit akan tertutup di belakang karet jok. Jadi kalau kita tempel di depan dengan karet lain mungkin kurang rapi ya. Ini kita tes dulu. Sudah kita kunci. Kemudian kita tekan tombol shift apakah sudah terpental atau tidak. Kita dengar ya. Oke, berhasil Kang Mas Bro. Ini dia, sudah kita dengar tadi joknya terpental dan langsung joknya terbuka. Jadi tidak perlu kita tarik sambil menekan tombol set, dia akan terpental sendiri, joknya langsung bisa kita buka. Berarti ukuran lilitan tadi yang kita lilit beberapa kali lilit, ukurannya sangat pas ya. Jadi mudah kita tutup dan mudah terpental saat kita menekan tombol shift. Oke, berhasil ya. Ini kita dengar sekali lagi. Oke Kang Mas Bro, inilah cara yang paling mudah, paling efektif, dan paling simple untuk menangani jok Scoopy yang tidak mau terpental. Hal ini berlaku untuk semua matic karena sistem buka jok matic itu hampir sama semuanya. Oke, bagi kawan-kawan yang ingin menggantikan karet bulat ini yang dengan karet baru itu lebih bagus. Cuma untuk karet bulat ini agak susah kita dapat di bengkel-bengkel biasa karena biasanya dijual sekalian sama jok. Kan tidak mungkin kita ganti papan joknya karena masalahnya cuma kecil. Jadi kalau ingin mendapatkan karet baru ini biasanya ada dijual di toko-toko online. Cuma waktu kita cek itu tidak efektif karena
harga karet ini sangat murah, ada yang 1000, ada yang 2000 per satu unit karet. Cuma waktu kita cek ongkirnya sekitaran 80.000 atau sekitaran 100.000. Jadi kalau menurut saya itu kurang cocok, karena harganya 1000 masa ongkirnya mencapai 70.000, 80.000, tidak efisien. Makanya lebih baik dan lebih simpel, lebih mudah kita lilit karet aja. Jadi lebih cepat, akurat, dan bisa kita lakukan setiap saat, dan bisa kita lakukan dalam kondisi apapun. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jika ada yang kurang mohon diberi komentar, saran, masukan di bawah kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.